Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dari komunitas belajar, tempat guru belajar berbagi dan berkolaborasi. Yang kami hormati peserta diklat 32 JP optimalisasi Kahoot sebagai quiz based game learning untuk meningkatkan partisipasi siswa. Marilah senantiasa kita mengucapkan rasa syukur kita sehingga pada sesi kali ini kita bisa sama-sama belajar tentang salah satu platform yang sangat menarik untuk kita bahas, yaitu di sini platform yang bernama Kahoot. Partisipasi siswa ini merupakan hal yang sangat penting sekali dalam proses pembelajaran. Partisipasi siswa ini akan menandakan keberhasilan dari pembelajaran yang kita lakukan, apakah sudah efektif ataupun belum. Ini menjadi hal yang menarik bagaimana kita harus dapat meningkatkan partisipasi siswa. Saat ini pembelajarannya adalah student center, bukan lagi teacher center. Ini harapannya pembelajarannya dapat terlaksana dengan baik. Pada sesi kali ini kita akan membagi sesi menjadi dua, yaitu sesi presentasi dan juga sesi praktik. Nah, di dalam sesi presentasi kali ini saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa itu quiz based learning, lalu apa itu Kahoot, bagaimana cara mengaksesnya, bagaimana cara penggunaannya, dan nantinya itu akan kita praktikkan secara langsung, dan harapannya di dalam sesi praktik nanti bisa diikuti dengan baik sehingga akan mendapatkan hasil yang maksimal dalam pelatihan kali ini. Dan quiz based game learning ini bisa dilaksanakan dengan berbagai macam platform, dan platform yang akan kita bahas pada pertemuan 2 hari ini yaitu menggunakan Kahoot. Salah satu platform yang sangat mudah sekali digunakan, mudah sekali memainkannya, dan hasilnya juga sangat menarik sekali. Dalam sesi pertama ini saya akan memperkenalkan apa itu Kahoot, quiz game based learning itu seperti apa, fitur-fitur dari Kahoot-nya seperti apa. Dan Kahoot ini merupakan salah satu platform yang banyak sekali digunakan oleh guru-guru di Indonesia khususnya, karena dari penggunaannya yang cukup mudah dari Kahoot ini. Game based learning merupakan pendekatan pembelajaran yang menggunakan elemen-elemen permainan. Ki Hajar Dewantara dalam filosofinya juga menyampaikan bahwa permainan ini bisa dijadikan sebagai media sebagai belajar siswa. Bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang menarik, pembelajaran menyenangkan, tetapi di dalamnya termuat konten-konten pembelajaran, sehingga proses pembelajaran akan berlangsung lebih menarik dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Seperti apa game based learning ini? Elemen-elemen yang ada dalam permainannya yaitu tentunya adanya aturan. Aturan ini merupakan sesuatu yang sangat penting sekali ketika kita melaksanakan game based learning agar pembelajarannya terarah. Lalu ada tantangan, ada skor, dan juga interaksi. Ini merupakan hal yang sangat penting. Jadi jangan sampai kita melaksanakan proses pembelajaran tidak ada interaksinya. Nah, inti dari game based learning selain ada permainan-permainan yang menyenangkan, juga akan ada interaksinya. Dan konten yang ada di dalamnya juga harus ada konten-konten yang edukatif seperti konten-konten pembelajaran, keterampilan, ataupun pengetahuan-pengetahuan tertentu sesuai dengan materi kita yang akan disampaikan kepada peserta didik di dalam proses pembelajaran. Nah, ini merupakan hal-hal yang sangat penting yang harus ada dalam game based learning. Apakah pembelajaran kita lakukan sudah game based learning? Game based learning ini memiliki beberapa tujuan, yaitu dapat menciptakan lingkungan belajar yang menarik. Ketika kita mengemas pembelajaran secara konvensional, tentunya pembelajarannya akan berjalan begitu-begitu saja. Keterlibatan ataupun engagement dari peserta didik itu akan sangat kecil sekali. Berbeda ketika kita menerapkan game based learning. Game based learning sangat berguna untuk meningkatkan penalaran dan pemahaman siswa. Kita harus akui siswa-siswa kita memiliki cara belajar, minat belajarnya masing-masing. Jadi kita harus mengkombinasikan pembelajaran dalam setiap pertemuannya seperti apa. Nah, ketika kita hanya menggunakan
Yang itu saja tentunya ini akan membosankan bagi siswa-siswa kita. Dengan menggunakan game-based learning akan meningkatkan penalaran dan pemahaman siswa. Game ini akan memberikan kesempatan bagi seorang untuk melakukan keterampilan yang dimiliki secara berulang-ulang. Pengulangan merupakan hal yang sangat baik sekali dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman. Jadi siswa tidak harus menghafal, tapi dengan cara mengulang-ulang, ini siswa akan lebih mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya, game-based learning ini juga dapat meningkatkan daya khayal anak. Jadi dengan teknik permainan-permainan yang akan kita sajikan, ini akan meningkatkan dan mengembangkan daya khayal anak. Ini sangat keren sekali, sangat dibutuhkan sekali dalam proses pembelajaran. Bagaimana kita dapat meningkatkan kreativitas, berarti di sini kalau daya khayal ini adalah kreativitas dalam proses pembelajaran dengan kita sajikan berupa visual, audio, video, teks yang beragam, ini akan meningkatkan kreativitas dari siswa-siswa kita seperti itu. Inilah beberapa keunggulan dari game-based learning yang dapat kita manfaatkan. Platform yang akan kita bahas di sini adalah Kahoot. Dengan menggunakan Kahoot, kita dapat menciptakan pembelajaran yang siap digunakan. Jadi Kahoot ini sudah berupa platform yang siap digunakan dan tinggal kita sesuaikan saja dengan materi pembelajaran kita. Bagaimana kita dapat mengakses Kahoot dan cara menggunakannya? Cara kerja dari Kahoot ini sangat simpel sekali, yaitu hanya dengan 3 langkah: buat, mainkan, dan bagikan. Kita tinggal buat gamenya, kita masukkan materi, kita masukkan soal, dan kita pilih kita memainkannya dengan cara seperti apa. Nanti ada 2 jenis cara memainkan di Kahoot, dan juga nanti kalau kita sudah memilih, kita bisa membagikan permainan ini kepada siswa-siswa kita. Selain permainannya juga kita nanti bisa membagikan hasil dari permainan yang sudah dilaksanakan. Untuk mengakses Kahoot, kita bisa masuk ke dalam kahoot.com ataupun cari aja dari pencarian Google, dan ini tampilannya nanti bisa dieksplor. Untuk masuk ke dalam Kahoot, kita bisa mendaftar terlebih dahulu atau kita bisa menggunakan salah satu akun Google, Microsoft, Apple, Clever, ataupun mau daftar sendiri juga bisa menggunakan email kita. Tapi agar lebih cepat, nanti kita akan praktek untuk masuk dengan menggunakan akun Google kita. Nanti kita klik lanjutkan dengan Google saja untuk masuk ke dalam Kahoot-nya. Nah, ini menjadi beberapa opsi dalam kita mengakses Kahoot. Selanjutnya, di dalam Kahoot nanti kita bisa membuat kuis. Kita klik saja menu create yang ada di dalam Kahoot, dan nanti kita bisa memilih mau membuat Kahoot, membuat story, ataupun membuat kursus. Dan 2 pertemuan ini nanti kita akan fokus untuk membuat kuis dan presentasi. Untuk membuat kuis nanti kita bisa memilih Kahoot, dan nanti ada opsi kita bisa pakai AI ataupun kita bisa menggunakan kanvas kosong. Tentunya kita akan mempraktekkan yang membuat soal dari awal ataupun menggunakan yang blank kanvasnya. Jadi seperti itu, blank kanvasnya nanti akan kita gunakan untuk melihat jenis soal seperti apa saja yang bisa dibuat dan bagaimana cara membuat soalnya. Nah, kali ini udah bisa, tentunya dengan AI itu akan lebih mudah lagi. Seperti ini tampilan bagian input soal. Kita akan menemukan bagian untuk menginput soal, untuk memasukkan opsi jawaban, dan juga untuk melakukan pengaturan jenis kuisnya, waktu, poin, dan answer optionnya seperti apa. Beberapa hal ini nanti yang dapat kita atur dalam pembuatan kuisnya. Menambah soal. Ketika kita sudah membuat satu soal, kita bisa menambah jenis soal yang lainnya. Yang terbuka untuk versi free di sini ada quiz dan true and false. Quiz yaitu pilihan ganda dengan 4 opsi jawaban, dan true and false yaitu soal benar salah. Selain kita bisa menambah soal secara manual, kita juga bisa menggunakan perpustakaan di dalam Kahoot, yaitu dengan menggunakan menu Find. Kita cari aja dengan kata kunci dengan materi kita. Nanti tinggal kita cari aja. Cara memainkannya sangat mudah sekali. Nanti ada 2 opsi, host live dan juga ada penugasan.
Kalau penugasan nanti bisa diatur waktunya dari kapan sampai kapan, selama waktu yang kita atur nanti siswa bisa mengerjakan di rentang waktu tertentu. Kalau host live ini dilaksanakan secara langsung di dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Nanti akan kita praktekkan secara langsung. Sekarang kita akan masuk di sesi selanjutnya. Kita akan praktik. Jadi Kahoot ini diakses melalui browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Jadi kita tidak harus menginstal aplikasi apapun di dalam komputer kita, sehingga dapat menghemat penyimpanan kita. Kita cari saja dari pencarian Google Kahoot atau kita bisa masuk ke dalam kahoot.com secara langsung. Tampilan yang paling atas inilah yang nantinya akan kita gunakan untuk mengakses Kahoot. Jadi dua pilihan itu, pencarian Google atau dari kahoot.com. Kita pilih kahoot.com ini, dan nanti kita akan masuk di tampilan dari home ataupun dashboard dari Kahoot. Oke ya, kita pilih Kahoot-nya, dan inilah tampilannya. Dari tampilan home dari Kahoot seperti ini, kita bisa melihat fitur-fitur yang ada di dalam Kahoot dari tampilan home ini. Di Kahoot ini ada versi free dan juga berbayarnya, dan kita akan memanfaatkan yang versi free-nya. Selanjutnya kita bisa login ke dalam Kahoot dengan klik tombol login yang ada di kanan atas, dan nanti akan ada pilihan login dengan menggunakan akun Google kita, seperti tampilan presentasi saya. Ini tampilannya, saya sudah pernah login, maka langsung masuk ke halaman dashboard seperti ini. Jika muncul tampilan seperti ini, kita klik maybe later saja. Ini adalah tampilan untuk mengupgrade Kahoot kita ke yang pro ataupun yang berbayar untuk mendapatkan fitur yang lebih. Tapi kita manfaatkan yang free saja. Nah, disinilah kita akan mendapatkan menu library untuk melihat Kahoot ataupun permainan-permainan yang sudah pernah kita buat sebelumnya seperti ini. Menu report untuk melihat laporan dari hasil pelaksanaan game ataupun permainan yang kita laksanakan. Kita kembali ke halaman home. Dan untuk membuat kuis, di sini kita bisa klik menu create yang ada di pojok kanan atas. Dan di sini ada 3 opsi, dan kita pilih yang Kahoot untuk membuat kuisnya. Dan di sini ada beberapa fitur. Kalau yang ada tanda bintangnya itu yang pro. Di sini ada Kahoot generator untuk membuat dengan menggunakan AI dari topik, dari URL ataupun dari halaman website lainnya. Dan pada kesempatan kali ini nanti kita akan mencoba untuk membuat dari awal, dari nol, agar kita memahami cara kerja di dalam Kahoot. Nah, jadi ketika kita sudah bisa membuat yang blank canvas atau kanvas kosong, tentunya yang AI juga pastinya lebih mudah. Seperti inilah tampilan untuk memasukkan soal. Ada tempat memasukkan soal, memasukkan media, masukkan opsi, memilih tema, dan lain sebagainya. Ini bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi ini posisinya di quiz nomor 1. Disinilah kita akan masukkan soal. Saya akan gunakan soal yang mudah saja sebagai contoh. Misalkan saya akan membuat permainan dengan menggunakan Kahoot dengan materinya bilangan bulat. Misalkan operasi bilangan bulat pengurangan seperti ini. Kita masukkan saja soalnya, atau bisa menggunakan pemformatan seperti bold, italic, penggunaan huruf kecil di bawah, huruf di atas, dan juga equation yang sangat banyak yang bisa kita manfaatkan. Untuk masukkan gambar bisa kita pilih dari beberapa aplikasi ataupun mengupload file kita sendiri. Selanjutnya di bagian ini kita akan memasukkan opsi jawaban. Kita masukkan opsi jawaban yang benar dan juga pengecohnya. Jadi untuk defaultnya, standarnya ada 4 opsi jawaban seperti ini. Mau gambar mau dimasukkan bisa dari suggestion ataupun di-upload sendiri. Selanjutnya kita pilih kunci jawabannya. Nah, kunci jawaban bisa dipilih lebih dari 1. Nah, untuk soal ini 1 saja. Kalau memilih lebih dari 1, itu harus dijawab kedua-duanya. 1 ataupun lebih atau 1 saja nanti yang berbeda itu akan dinilai salah. Nah, jadi ini contoh masukkan 1 jawabannya. Pengaturan bisa kita lakukan mulai dari waktu, poinnya ada standar, double point ataupun tanpa poin. Disesuaikan dengan kebutuhan. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang tanpa poin juga bisa. Selanjutnya untuk menambahkan gambar bisa klik upload ya. Untuk gambar ini, soal ini sebenarnya tidak membutuhkan gambar. Selanjutnya kita klik add question untuk menambahkan pertanyaan selanjutnya. Untuk soal yang terbuka di sini ada 2, yaitu ada quiz
dan juga ada true and false. Kita masukkan lagi yang quiz ya seperti ini untuk lebih memperdalam. Kita masukkan lagi soalnya di bagian ini, di bagian soal dengan tema yang sama, yaitu masih tentang bilangan bulat seperti ini. Kita masukkan soal, selanjutnya kita masukkan semua opsi jawabannya. Misalkan 1, negatif 1, 5, negatif 5. Nah, setelah itu kita pilih satu opsi ini sebagai jawaban yang benar. Oke, jawabannya kan yang ini, kita pilih. Kita atur waktu, poin, dan lainnya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menambahkan kuis baru lagi, yaitu kita pilih yang true and false. Kita pilih true and false. Ini adalah jawaban benar salah, berarti di soal ini ada soal yang sudah ada jawabannya, dan apakah itu benar ataupun salah. Jadi teknisnya seperti itu untuk penggunaannya. Misalkan 7 dikurang negatif 5, masih soal operasi bilangan bulat hasilnya 12, ini benar atau salah? Dan ini jawabannya benar, maka kita checklist jawaban ini benar. Nanti ketika siswa menjawab true, maka jawabannya benar. Boleh menambahkan gambar dari Get Image, Unsplash, dari GIFs, video, audio, dari beberapa aplikasi yang terhubung dengan Kahoot ini bisa dipilih. Tapi ini untuk gambar-gambar yang ini harus upgrade ya, kita hanya bisa menggunakan satu gambar saja. Kalau mau sesuai gambarnya bisa kita upload saja. Nah, ini salah satu contoh pencarian gambar dari Get Image. Gambarnya bagus-bagus seperti ini, tapi ini ya ada batasan penggunaannya. Kalau mau yang free, gunakan upload media dari gambar yang kita miliki. Nah, ini tempat untuk menguploadnya, maksimal file size-nya itu 80 MB. Ini bisa kita masukkan untuk mendukung soal yang akan kita buat. Nah, ini soal yang selanjutnya sudah kita buat ya. Kita sudah memiliki 3 soal di sini. Nah, nanti kita bisa memasukkan lagi soal sesuai dengan kebutuhan kita. Sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan menu Find untuk mencari soal dari perpustakaan dari Kahoot ini. Kita cari saja kata kuncinya misalkan bilangan bulat. Nah, ini soalnya masih terlalu umum ya. Ini untuk tipenya kita pilih yang mana, quiz ataupun true and false yang lainnya. Nah, ini akan muncul beberapa soal di sini. Kalau nggak ketemu, masih terlalu umum kata kunci yang kita masukkan, kita bisa memberikan kata kunci yang lebih spesifik. Semakin spesifik kata kuncinya, maka hasilnya juga akan semakin tepat seperti ini. Nah, ini ya, hasilnya sudah muncul. Kalau kita lihat dengan materi saya tadi bilangan bulat ini lebih tepat. Nah, kita klik add untuk menambahkannya. Lalu ada 2 soal sudah masuk. Oke, kita contohkan memasukkan 3 soal di sini. Kita klik aja di bagian soal lagi, maka soal kita sudah masuk. Yang tadinya 3 ditambah 3 dari pencarian perpustakaan Kahoot, ini sudah masuk. Sudah ada soal, sudah ada gambar, dan sudah ada opsi dan juga kunci jawabannya. Ini soal nomor 5 juga sama, sudah ada. Ini soal kuis ya, masih yang pilihan ganda tadi. Dan selanjutnya soal nomor 6 juga sudah ada gambarnya. Soal, opsi, dan juga kunci jawabannya sudah lengkap semuanya. Kita bisa mengatur lebih lanjut dari pengaturan yang ada di sebelah kanan. Selanjutnya kita akan menggunakan lagi pencarian dari menu Find. Kita akan gunakan untuk mencari soal-soal yang lain. Tadi penjumlahan, sekarang kita akan menggunakan soal pengurangan bilangan. Oke, kata kuncinya harus tepat ya penulisannya agar hasilnya sesuai. Sudah muncul beberapa soal, tinggal kita pilih saja. Klik add. Nah, ini sudah masuk soal nomor 7 dan nomor 8. Sebagai contoh, saya akan menggunakan 8 soal saja di sini. Nah, kalau menambahkan opsi jawaban dari keempat ini harus upgrade ya, ada tanda bintangnya, berarti ini harus mengupgrade. Bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita dari soal-soal yang sudah dicari dari perpustakaan Quizizz. Mau diganti angkanya itu juga bisa sekali. Selanjutnya kita simpan kuis ini. Disinilah kita memasukkan judul dan juga deskripsi. Untuk judul, gunakan judul yang spesifik agar mudah kita dalam mencari. Misalkan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Atau seperti ini, penjumlahan dan pengurangan. Deskripsinya bisa disesuaikan dengan materi yang akan dibuat.
Lalu klik continue dan ini sudah siap dimainkan secara langsung. Atau kalau mau digunakan nanti kita klik done saja dan kita akan masuk ke halaman library untuk melihat soal-soal yang sudah kita buat, termasuk soal yang baru saja kita buat tadi. Nah, ini penjumlahan dan pengurangan. Cara mainkannya tinggal klik host left atau assign. Dari tampilan kotaknya atau dari menu titik 3 ini bisa kita gunakan cara langsung. Mau diedit lagi ya juga nggak masalah. Oke, di sini ada dua cara memainkan. Yang pertama ada host live. Ini dimainkan secara langsung, secara interaktif di depan kelas. Nanti siswa bergabung menggunakan gadgetnya dan kita menampilkan soalnya di dalam proyektor. Oke, kita klik start untuk memulai permainannya. Untuk modenya di sini ada 3 mode, klasik, lecture, dan team mode. Bisa disesuaikan ya. Yang biasa digunakan di sini adalah klasik mode dan ini sedang proses generate pin gamenya. Nah, pin inilah yang akan kita bagikan. Jadi nanti siswa bisa masuk menggunakan QR code, masuk dari kahoot.it dan memasukkan kode ini, atau kita klik saja pada kode ini maka akan dibuatkan link yang nantinya siswa bisa masuk. Jadi saya akan membuka 2 tab. Tab yang kanan ini adalah tampilan sebagai siswa. Kita masukkan nama. Jadi siswa nanti memasukkan namanya dan klik mulai. Dan akan menunggu siswa yang lainnya bergabung. Dan baru bisa dimulai ketika guru klik start. Nah, ini tampilan guru, sudah ada siswa yang bergabung. Kita klik start saja di sini. Maka permainan sudah dimulai. Nah, kita nanti memastikan semua siswa sudah bergabung dalam permainan. Kita akan mengerjakan semua soal tadi. Tadi ada 8 soal ya. Kita akan coba mengerjakannya. Nah, jadi ini akan muncul soal nomor 1 seperti ini. Ini tampilan siswa. Tampilannya hanya seperti ini tampilan siswa. Jadi nanti siswa tetap melihat soalnya ke papan tulis. Sehingga tetap ada interaksi walaupun siswa menggunakan gadget. Nah, soal ini kita tampilkan di proyektor misalkan di depan kelas. Dan siswa menjawab menggunakan kodenya ini. Nah, ini contoh jawaban benarnya seperti ini. Maka akan ada statistik jawaban benar dan juga ada scoreboardnya. Kita akan explore lagi ke soal selanjutnya. Next, soal nomor 2. Ini muncul di proyektor di papan tulis misalkan. Lalu siswa membaca soalnya dan menjawabnya dari gadgetnya. Kalau di handphone pun tampilannya seperti ini. Oke, jadi disesuaikan ya dari warna ataupun dari shape yang ada untuk menjawabnya. Nah, ini akan seru sekali ketika nanti banyak siswa yang bergabung. Akan ada scoreboard. Nah, di tampilan scoreboard inilah di mana letak gamifikasinya ataupun game based learningnya sebagai salah satu dasar tadi. Untuk dikatakan sebagai game based learning itu ada poin-poinnya, ada permainannya. Oke, itu tadi sudah kita kerjakan soal benar salah. Ini tadi untuk contoh jawaban salahnya seperti itu. Oke, jadi tampilannya setiap mengerjakan soal ada grafik statistik setiap jawabannya berapa persen yang benar, lalu akan masuk ke dalam scoreboard dan bisa lanjut ke setiap soal-soal berikutnya. Nah, jadi ini berbeda dengan beberapa platform yang lain. Di beberapa platform yang lain itu soalnya muncul langsung di handphone siswa, sehingga siswa tidak perlu melihat ke papan tulis, ke proyektor, tapi siswa membaca soalnya di gadgetnya masing-masing. Tapi kalau Kahoot, ini menjadi salah satu kelebihan juga nih, jadi pembeda dengan platform-platform yang lain. Karena di sini siswa tetap harus fokus ke depan papan tulis. Di handphonenya cuma untuk menjawab saja. Ini kan sebagai alternatif nih dalam proses pembelajaran agar tetap ada interaksinya dengan kita. Jadi mereka tidak sibuk dengan handphonenya masing-masing. Dan ini pun dengan cara seperti ini, siswa mengerjakannya sesuai dengan yang kita buka. Jadi siswa tidak ada yang duluan selesai, ada yang lebih lambat selesai, tapi sesuai dengan soal yang kita buka, mereka mengerjakannya. Jadi kita bisa mengontrol setiap jawaban dan bisa langsung dibahas. Oke, sudah sampai di soal nomor 6. Cara mengerjakannya seperti ini. Kalau salah, statistiknya tadi seperti itu. Kita masuk soal di nomor 7. Masih sama prosesnya. Kita jawab terlalu cepat katanya ya. Kita jawab dengan acak saja untuk melihat hasil akhirnya seperti apa. Oke, di sini sudah ada soal yang terakhir ya sepertinya ya. Oke. Dan ketika selesai maka akan ada podium siapa peringkat ketiga. Nanti akan muncul ya kalau ada pesertanya. Ini tadi cuma 1. Siapa peringkat kedua dan siapa peringkat nomor 1. Nah, jadi seperti itu untuk
highlight dari peringkat 1, 2, dan 3-nya. Ini sangat meningkatkan sekali partisipasi siswa nanti. Pasti akan seru sekali dalam proses pembelajaran. Ya, tanpa menghakimi yang nilainya rendah tidak perlu kita tampilkan seperti itu. Nah, ini ada Kahootpedia, boleh di-explore, mau di-claim rewardnya dan lain sebagainya boleh. Atau nanti mau di-skip saja nggak masalah. Ini sebagai bonus-bonus saja dari Kahoot, kita sudah menggunakan Kahoot-nya. Oke, kita skip saja. Nah, jadi di sini kita bisa mainkan kembali sebagai pengulangan. Mau melihat podiumnya juga bisa untuk melihat ringkasan hasil kuisnya tadi bisa. Jadi bisa kita lihat soal per soal seperti ini. Soal nomor 1 berapa yang benar, berapa persen yang salah, bisa kita lihat. Nah, selanjutnya di sini ada cara yang kedua yang bisa dimainkan, yaitu dengan cara mode penugasan atau assignment. Di mode penugasan ini bisa kita berikan due date-nya, kapan bisa dikerjakan maksimalnya. Misalkan 21 Maret jam 12, itu bisa kita berikan waktu. Timernya mau diaktifkan bisa, opsi jawabannya mau di random juga bisa. Kita atur sesuai kebutuhan dan kita klik create. Nah, ini berbeda sistemnya dengan yang host live tadi. Nah, ini memberikan siswa keleluasaan untuk mengerjakannya kapan saja selagi waktunya masih ada. Membagikannya sama dari QR code, dari game pin ataupun dari URL. Ini bisa kita bagikan kepada siswa kita misalkan dengan menggunakan grup WhatsApp ataupun yang lainnya. Nah, ini contoh saya paste, ini tampilan sebagai murid. Nah, jadi kalau di tampilan ini sama sebagai murid, masukkan namanya terlebih dahulu dan klik mulai. Dan bedanya dengan host live, ini bisa dikerjakan kapan saja selagi masih dalam waktu yang ditentukan. Dan bedanya lagi dengan host live, di sini soalnya langsung muncul karena kan tidak dilakukan di depan kelas secara langsung. Jadi soalnya langsung muncul dan siswa bisa menjawab secara langsung seperti ini. Oke, kita jawab dengan cepat saja untuk melihat proses menjawab sampai di akhirnya seperti apa. Oke, ini sudah masuk di soal nomor 2, bisa dijawab secara langsung. Jadi soalnya langsung muncul, opsi jawabannya juga ada. Kalau di host live tadi, untuk tampilan soal dan juga opsi jawabannya tidak ada, tidak muncul. Nah, ini muncul seperti ini. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Ini tidak harus menjadi PR. Di dalam kelas pun bisa kita lakukan. Misalkan di kelas kita sedang tidak ada proyektor, sedang digunakan oleh guru yang lainnya, itu bisa kita terapkan saja host live, waktunya kita batasin 1 jam aja misalkan tadi. Nah, jadi dalam jangka waktu itu dikerjakan. Kalau host live, siswa harus melihat soalnya ke proyektor ke depan. Kalau di mode assignment, siswa melihatnya dari handphonenya masing-masing. Jadi dua opsi ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi banyak cara yang bisa dimanfaatkan dalam menggunakan Kahoot ini. Mau pakai gadget masing-masing bisa. Misalkan tanpa gadget bisa nggak? Bisa saja tentunya. Seperti yang saya lakukan sekarang ini. Nah, jadi satu gadget saja, satu laptop untuk guru ditampilkan ke depan, membuka 2 tab, tampilan guru, tampilan siswa. Dan dikerjakan bersama-sama dengan seluruh siswa. Ataupun teknisnya bergantian. Siswa A, B, C mengerjakan soal 1, 2, 3, nanti bisa juga. Nah, jadi banyak sekali teknis-teknis pembelajaran game-based learning yang bisa kita manfaatkan di dalam kelas. Baik menggunakan gadget maupun tanpa menggunakan gadget. Oke. Ini sudah sampai ke soal nomor berapa ini ya? Kita cek nomor 8 ya. Nah, jadi setiap soal akan ada poin-poinnya. Nah, ini kita masuk soal yang terakhir sepertinya ya. Kita lihat ada poinnya. Semakin cepat mengerjakan, poinnya semakin besar. Jadi siswa diuji kecepatan membaca dan juga kecepatan menjawabnya dan juga ketepatannya. Dan ini sangat keren sekali untuk diterapkan di dalam pembelajaran sebagai game-based learning. Kita bermain tetapi ada materinya. Nah, setelah selesai di sini ada link untuk melihat peringkatnya bagi siswa. Kalau gini kan kita nggak tahu nih peringkat berapa karena semuanya belum mengerjakan. Nanti siswa bisa menyimpan link ini untuk melihat peringkatnya, dia peringkat berapa kalau kuisnya sudah selesai dilaksanakan. Ini belum selesai ya, masih berlangsung, makanya belum muncul. Nah, jadi nanti ketika itu sudah selesai, kita akan bisa melihat hasil rekapan dari yang lainnya, kita berada di mana.
Nah, ini tadi sudah kita mainkan di bagian penugasan tadi di laporan sudah ada satu siswa yang mengerjakan yang saya contohkan tadi. Kita bisa melihat rekapannya, melihat berdasarkan player maupun berdasarkan soal. Kita bisa melihat analisisnya mana soal yang mudah, mana soal yang sulit. Ini kan sudah teranalisis dengan baik. Sama seperti kita melakukan analisis soal manual. Jadi di sini kita tidak perlu lagi menggunakan analisis soal secara manual lagi karena sudah ada laporannya yang tersimpan secara rapi ketika kita masih menggunakan akun yang sama di sini. Selanjutnya kita bisa mengeksplor beberapa fitur-fitur yang lain yang ada di dalam Kahoot seperti ada lecture mode, ada team mode, dan lain sebagainya. Dan tentunya di dalam Kahoot ini ada versi free dan juga ada versi berbayarnya. Untuk versi berbayar itu ditandai dengan versi yang ada tanda bintangnya. Dari yang sudah kita praktekkan tadi, mulai dari awal ya, kita mengenal fitur-fitur dari Kahoot seperti apa. Cara penggunaannya seperti apa, dan juga kita sudah mengeksplor praktik secara langsung, cara mengakses, cara login, cara membuat soal, baik yang dibuat manual, ada dua jenis soal ya tadi, ada soal kuis dan juga true and false ataupun benar dan salah. Juga kita sudah mengeksplor untuk menggunakan perpustakaan di dalam Kahoot, sehingga kita tidak perlu lagi repot-repot membuat soal semuanya, tapi bisa kita kombinasi soal yang kita buat sendiri dan juga soal-soal yang tersedia di dalam Kahoot. Dan ini tentunya sangat memudahkan sekali bagi kita untuk mendesain pembelajaran dengan cepat. Untuk hal-hal mendesak kita bisa manfaatkan Kahoot ini di dalam proses pembelajaran karena sudah tersedia bank soal dan juga memainkannya juga banyak sekali teknisnya. Baik siswa menggunakan gadget atau tanpa gadget itu juga bisa. Ini sesuai dengan kreativitas kita dalam mendesain pembelajaran. Apapun perangkatnya, yang paling utama adalah kita sebagai guru, sebagai desainer pembelajaran, bagaimana kita mendesain Kahoot ini menjadi berbagai macam bentuk pembelajaran yang menarik dikombinasikan dengan strategi model pembelajaran yang lainnya. Nah, ini akan kembali lagi bagi kita. Mungkin untuk sesi ini demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.